Terima kasih. Nama saya Yofi Gire. Saya pemuda Papua dari Kabupaten Puncak Jaya. Saya ingin menanggapi terkait dengan, saya tidak tahu ya apakah ini wacana atau seperti apa, terkait dengan rencana bergabungnya Kabupaten Puncak Jaya ke daerah DOB atau Provinsi Papua Tengah yang sedang dirancang saat ini. Saya mau ingin menanggapi bahwa Puncak Jaya itu tidak cocok masuk ke wilayah Papua Tengah atau Provinsi Papua Tengah. Nah, mengapa? Karena kalau kita lihat dari segi letak geografis, Puncak Jaya itu sangat dekat dengan Wamena. Nah, maka dari itu Kabupaten Puncak Jaya itu lebih cocok masuk ke Provinsi Papua Pegunungan Tengah, bukan Papua Tengah. Nah, ini mohon dicatat baik. Nah, kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa dari segi geografis sangat cocok masuk di Wamena. Nah, lalu dari segi infrastruktur, saat ini infrastruktur yang dibangun jalan darat itu akses dari Wamena menuju ke Puncak Jaya itu dekat. Dan sampai saat ini akses jalan darat dari Nabire menuju ke Puncak Jaya itu sampai saat ini tidak ada jalan itu. Jadi kalau apabila pemerintah Kabupaten Puncak Jaya memaksakan ya memasukkan Puncak Jaya sebagai salah satu kabupaten yang akan berada di wilayah atau provinsi Papua Tengah, maka dampaknya yang akan terjadi menurut saya adalah masyarakat sangat menderita. Dari segi pembangunan, baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Masyarakat Puncak Jaya akan terbelakang. Kalau memang provinsi itu dihadirkan untuk memutuskan rentang kendali agar pembangunan itu berjalan cepat atau memutuskan isolasi, maka lebih cocok masuk di Wamena daripada masuk di Nabire. Ya, ini penting saya sampaikan. Jadi tidak cocok itu masuk ke wilayah Papua Pegunungan Papua Tengah. Maka itu saya sampai saat ini bingung. Ya, indikator apa yang dipakai oleh DPR RI? Ya, dalam hal ini Komarudin Watubun dan teman-temannya. Indikator apa yang Anda pakai? Saya baru nonton beberapa waktu lalu, Komarudin Watubun bicara bahwa hadirnya sebuah provinsi ini untuk memutuskan rentang kendali salah satunya. Kalau seperti itu logika berpikir Anda seperti apa sampai Anda mau memasukkan Kabupaten Puncak Jaya ke wilayah Papua Tengah, sementara kondisi realnya adalah lebih cocok masuk di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Nah, ini jadi saya harap supaya harus ada kajian ilmiah, harus ada kajian-kajian yang dilakukan supaya benar-benar dilihat. Jangan ya DPR itu lakukan kajian di jalan-jalan, dengar dari orang, ya dengar dari orang tertentu, tidak boleh. Harus lihat, turun ke lapangan, lihat itu kondisi real, lihat itu. Jangan asal bikin kebijakan, tidak boleh. Yang menderita rakyat Puncak Jaya, menderita saya. Saya bicara mewakili rakyat Puncak Jaya yang tidak bisa bicara hari ini. Hari ini saya jujur sampaikan di media ini bahwa masyarakat Puncak Jaya sebagian besar belum tahu kalau mereka bergabung ke wilayah atau provinsi Papua Tengah. Mereka belum tahu. Ini adalah skenario yang dibuat oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini Bupati. Ya, Bupati memaksa membawa Kabupaten Puncak Jaya masuk ke wilayah
atau Provinsi Papua Tengah. Memang benar, secara administrasi pemerintahan, Mulia dan Ilu yang saat ini disebut Kabupaten Puncak Jaya itu dimekarkan dari Paniai atau Nabire. Tetapi kondisi real saat ini berbeda. Pembangunan tidak bisa dilakukan dari Nabire. Seperti tadi saya sampaikan, akses jalan darat sampai saat ini dari Nabire menuju ke Puncak Jaya itu tidak ada itu. Kalau ada, saya berani bertaruh. Tapi sampai saat ini belum ada. Akses jalan darat yang sudah terhubung itu dari Wamena, Tolikara ke Puncak Jaya, atau dari Wamena, Lanijaya ke Puncak Jaya. Itu yang betul. Masyarakat akan sangat menderita secara ekonomi, kesehatan dan lain-lain akan menderita. Ya, saya kasih contoh salah satu. Tentu apabila ya misalkan kalau Puncak Jaya bergabung ke Nabire, maka kalau masyarakat Puncak Jaya sakit berobat, semua harus melalui udara karena tidak ada akses jalan darat sampai saat ini. Kalaupun itu mau dibuka harus melewati beberapa kabupaten. Tapi kalau ke Puncak Jaya hanya lewati satu kabupaten. Kalau pergi lewat Tolikara, lewati Tolikara. Kalau pergi lewat Lanijaya, lewati Lanijaya. Jadi aksesnya sangat enak sekali. Orang sakit bisa tertolong. Tidak perlu tunggu pesawat, Pak. Ya, langsung itu pakai mobil. Mobil ambulans juga bisa pergi jemput di Puncak Jaya. Atau dari Puncak Jaya mobil ambulans langsung bawa ke Wamena berobat di sana. Lalu pulang kembali. Orang meninggal juga, kalau mau dikubur ke kampung halaman bisa diantar melalui jalan darat. Tapi kalau di Nabire, kalau meninggal di Nabire harus dikirim lewat pesawat. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan? Coba bayangkan, pikirkan ini ya. Jadi saya ingin supaya mohonlah Bapak Komarudin Watubun, Bapak Ketua Komisi 2 DPR RI dan rekan-rekan semua, mohon lihat ini ya secara real. Jangan dengar bisikan-bisikan orang-orang tertentu yang punya kepentingan ini, itu, dan segala macam. Saya bicara sebagai pemuda Papua, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi saya bicara demi rakyat Puncak Jaya, demi kesejahteraan rakyat Puncak Jaya. Seperti itu. Semua pembangunan harus melalui Wamena. Kalau lewat Wamena lebih enak daripada lewat Nabire. Jadi yang saya sampaikan ini mohon ditanggapi serius ya. Bupati Puncak Jaya jangan masa bodoh, harus buka mata. Juga DPR RI itu buka mata. Mohonlah, bagian ini mungkin penting bagi saya sehingga saya sampaikan ini. Saya sampaikan mewakili mereka yang tidak bisa bicara hari ini. Seperti itu.